Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya, Advokat Dodi Julpan. Salam keadilan, teman-teman. Sekitar 4 minggu saya belum menggunakan vlog ini lagi. Begitu banyak pekerjaan yang kami lakukan, rutinitas yang begitu sibuk. Akhirnya 2 minggu yang lalu kami memutuskan untuk libur sebentar, dan saat ini kami memulai vlog ini lagi. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang perjanjian perkawinan, efek daripada perkawinan campuran. Teman-teman, sebagaimana kita tahu dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menyatakan bahwa perjanjian kawin itu dapat dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya pernikahan. Nah, begitu teman-teman. Artinya setelah terjadi perkawinan, maka perjanjian kawin itu tidak dapat dibuat, tidak dapat dilakukan. Jadi perjanjian kawin itu dapat dilakukan pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan. Nah, itu wajib dicatatkan ke pegawai pencatatan perkawinan, juga berlaku untuk pihak ketiga selama pihak ketiga itu tersangkut, begitu. Nah, kemudian setelah adanya putusan MK nomor 69 tahun 2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat atau saat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Ini merupakan dari permasalahan dari perkawinan campuran. Sebagaimana kita tahu teman-teman, bahwa orang asing tidak dapat memiliki properti di Indonesia. Teman-teman bisa buka di pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Boleh kita buka teman-teman, biar kita sama-sama pahami. Nah, dalam pasal 21 Undang-Undang PA itu menyatakan bahwa yang dapat memperoleh hak milik hanya warga negara Indonesia. Kemudian di pasal 36 ayat 1-nya Undang-Undang PA yang menyatakan yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah A. warga negara Indonesia, B. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jelas ya teman-teman, artinya warga negara asing tidak dapat memiliki properti di Indonesia. Nah, bagaimana dengan perkawinan campurannya? Misal seorang perempuan yang menikah dengan warga negara asing, maka apakah perempuan tersebut kehilangan hak warga negaranya? Kita buka di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia, yaitu perempuan warga negara Indonesia, di ayat 1-nya. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Jelas ya teman-teman. Jadi di sini dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa jika seorang perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, maka ia akan kehilangan hak warga negaranya. Ketika dia kehilangan hak warga negaranya, maka seketika itu juga perempuan Indonesia itu tidak dapat memiliki properti di Indonesia karena keluarga negaranya mengikuti keluarga negara suaminya. Nah, berarti perempuan Indonesia itu menjadi warga negara asing. Misal dia menikah dengan warga negara Jerman, maka ia akan mengikuti keluarga negara suaminya. Begitu juga ia tidak dapat memiliki properti di Indonesia. Nah, oleh karena itu melalui putusan MK ini, putusan 69 tahun 2015 ini yang menyatakan bahwa perjanjian kawin itu dapat dibuat setelah atau saat dilangsungkannya perkawinan. Jadi pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tersebut berubah maknanya menjadi bahwa yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, di pasal 29 tersebut bahwa perjanjian kawin itu hanya dapat dibuat pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan atau pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan setelah adanya putusan MK ini, maka pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu berubah makna yang menjadi begini. Nah, putusan MK nomor 69 tahun 2015 saya bacakan sedikit teman-teman. Pada waktu sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak
atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Nah, jadi perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, kemudian dicatatkan di pegawai pencatatan perkawinan jika teman-teman muslim maka di KUA atau notaris, sedangkan untuk non muslim di pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, sebagaimana isi dari putusan tersebut. Demikian teman-teman, sharing singkat ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan salam keadilan.